Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Dan kali ini saya akan membahas, saya menggunakan terjemahan aja biar nggak ada yang bacot soal bahasa Inggris saya yang jelek. Dan ini filmnya. The First Purge. Film dibuka dengan seorang pria bernama Skeletor yang sedang diwawancarai perihal ikut atau tidaknya dia dalam malam pembersihan. Dan ini jawaban dari Skeletor. I want a last shot. Release this deep fucking hate I have for everyone. Kemudian kita diperlihatkan tentang krisis ekonomi dan pengangguran di seluruh dunia. Kerusuhan terjadi di mana-mana dan runtuhnya ekonomi. Lalu setelah itu warga Amerika mencari suatu perubahan dalam masa penuh kerusuhan ini. Dan muncullah sebuah partai baru sebagai pengganti Partai Republik dan Demokrat di Amerika, yaitu NFA atau Bapak Pendiri Amerika yang baru. NFA telah berjanji akan membangkitkan kembali negara Amerika Serikat. Kemudian film berpindah ke wilayah New York di Pulau Staten dan 2 hari sebelum eksperimen. Nanti kalian akan tahu sendiri eksperimen seperti apa. Kemudian kita diperlihatkan kembali tentang wawancara dengan seorang wanita. Ya intinya di sini yang wanita ini akan diberikan uang sebanyak $5.000 apabila dia tetap tinggal di rumah selama eksperimen. Dan eksperimennya adalah malam pembersihan. Lalu wanita ini diberikan sebuah lensa perekam oleh NFA untuk merekam semua aktivitasnya selama malam pembersihan. Need the money. Setelah itu kita diperlihatkan orang-orang yang sedang mengantri untuk berpartisipasi dalam eksperimen. Ya, kebanyakan dari mereka adalah orang-orang dari kelas bawah. Kemudian datang seorang pria yang bernama Dimitri, dan di sini saya singkat menjadi D biar nggak ribet. Dia adalah ketua gangster yang berada di wilayah sana. Jadi semua orang segan dengan dia. D bertemu dengan 3 antek terbaik yang berada di sana yang biasa disebut sebagai 3 raja. Di sana dia hanya berbincang sedikit tentang orang-orang yang akan ikut berpartisipasi dalam eksperimen. Setelah itu film berpindah kepada pria yang bernama Aisyah yang sedang berjualan narkoba di daerah D. By the shop, you want a job? What you doing, man? Dia didatangi oleh Skeletor dan di sini Skeletor mencoba mengganggu Esa dengan perkataannya. You, A little initiation for you to get my biz with your fine ass. Dan Esa menyuruh Skeletor untuk pergi dari hadapannya, tapi tanpa dia ketahui Skeletor ternyata membawa sebuah silet di dalam mulutnya dan segera menyayat leher Esa. Practitioner. Temannya yang melihat Esa disayat segera mengambil pistol dan menembak ke Skeletor, tapi itu semua meleset. Lalu film berpindah kembali kepada D yang sedang memperingati anak buahnya untuk tidak keluar rumah pada saat malam pembersihan. Lalu salah satu anak buah D ada yang pembangkang dan ingin melepaskan amarahnya pada saat malam pembersihan, dan D langsung memberikan peringatan kepadanya. This is bullshit. I want to fucking purge, man. Kemudian dia mendapat berita tentang insiden yang berada di wilayahnya. Ya, ini tentang Esa yang disayat tadi. Setelah itu film berpindah ke Esa yang ketahuan saudaranya yang bernama Mira atau Nya bahwa lehernya terluka. Jesus Christ, what happened to your neck? Seketika itu Mira langsung mendatangi Di untuk memarahinya karena adiknya telah ikut dalam bisnis haram Di. Cuman wanita ini aja yang barbar sekali mendatangin kepala gangster terus marahin dia. Sumpah, gak ada yang lebih barbar lagi. Mira meminta untuk melarang Aisyah bekerja dalam bisnis haramnya, dan Di menurutinya untuk menjauhkan Aisyah dalam bisnisnya. I would never let Isaiah get anywhere close to the business, you know that. Kemudian film berpindah kepada Aisyah yang mendatangi NFA untuk melakukan wawancara karena dia ingin ikut dalam malam pembersihan. Ya intinya di sini sebenarnya dia cuma ingin membunuh Skeletor. Setelah itu dia diberikan sebuah lensa perekam dan sekarang 1 jam sebelum malam pembersihan. Kita diperlihatkan orang-orang berkumpul di dalam gereja karena di sana mereka akan aman dan dijaga. Lalu kita diperlihatkan kembali Aisyah yang sedang menggunakan lensa perekam dan sekarang 2 menit sebelum malam pembersihan. Kemudian kita diperlihatkan Di serta anak buahnya dengan senjata lengkap dan malam pembersihan pun dimulai.
Awalnya semua berjalan dengan baik, tidak terjadi pembunuhan sama sekali, tapi kemudian lensa milik Skeletor menunjukkan pembunuhan pertama dalam malam pembersihan. Setelah itu, video Skeletor membunuh segera disebarluaskan oleh NFFA. Kemudian, film berpindah kepada Aisha yang diajak oleh teman-temannya untuk mendatangi pesta yang berada di ujung jalan. Dan di sisi lainnya, dia sedang mengajak para wanita untuk menemaninya selama malam pembersihan. Kembali ke sisi Aisyah, yang dimana di sana mereka bersenang-senang, dan kemudian datang seorang pengacau, yaitu Skeletor. Dia datang dan langsung menusuk seseorang sehingga membuat pesta menjadi bubar. Aisyah yang melihat itu segera menodongkan pistol kepada Skeletor, tapi dia kalah mental, yang dimana dia hanya diam saja dan Skeletor mencoba menyerangnya, tapi dia sempat untuk menghindar dan melarikan diri. Setelah itu, film berpindah kepada dia yang diserang oleh para wanita yang dia suruh menemaninya tadi. Dan untungnya di sini dia dapat bertahan dan menang dalam perkelahian tersebut. Dia segera menginterogasi kedua wanita ini untuk memberitahuan siapa yang menyuruhnya dan berapa banyak dia membayar. Wanita ini menjawab bahwa mereka disuruh oleh Capital A dengan uang sebanyak 10 kali lipat dari gaji dia bekerja bersama Dee. Dee yang mendengar itu menjadi marah dan segera membuat rencana untuk membunuh Capital A. Kemudian film berpindah kepada Aisyah yang sedang berusaha sembunyi dari kejaran Skeletor. Lalu dia mendapat telepon dari Mira yang sedang menanyakan bagaimana keadaannya di Brooklyn. Ternyata Aisyah berbohong kepada Mira, yang dimana dia mengatakan kepada Mira dia pergi ke daerah Brooklyn untuk mendatangi Paman T. Tapi itu bohong. Mira yang mendengar itu segera bertanya kepada Aisyah di mana dia dan segera mendatanginya. Mira di sini sedang berada di dalam gereja, yang dimana dia harus keluar dari zona aman untuk mencari Aisyah. Setelah itu, Mira telah sampai di tempat Aisyah, tapi dia malah bertemu dengan Skeletor dan ingin membunuhnya. Tapi untungnya Aisyah cepat datang dan segera menusuk Skeletor, dan mereka mencoba pergi dari sana. Setelah itu, film berpindah kepada dua wanita yang ingin membunuh Dee tadi, dan mereka bertemu dengan pria yang bernama Capital A. Oh shit, my girl. Setelah itu, Dee langsung muncul beserta anak buahnya untuk menodongkan senjata ke E dan anak buahnya. Time is up now, eh? Singkatnya, dia membunuh Capital A beserta anak buahnya. Later, eh? Kemudian dia menyuruh para wanita ini untuk pergi dari pulau ini. Setelah itu, film berpindah kepada Aisyah dan Mira yang sedang menuju gereja untuk mencapai zona aman. Tapi ketika sudah dekat, mereka melihat sekelompok geng dan mereka segera bersembunyi. Ternyata para geng ini menyerang gereja dan membantai di dalamnya. Lalu film berpindah kepada Dr. Abdel. Dia adalah orang NFFA. Dr. Abdel merasa aneh karena dia bingung dari mana berasalnya geng-geng yang tiba-tiba membantai tempat-tempat yang sudah ditandai sebagai zona aman. Setelah itu, dia tahu bahwa sebenarnya para geng ini adalah para tentara bayaran yang menyamar sebagai para geng untuk membantai para manusia yang berada di pulau ini, karena para warga kurang dalam melakukan pembantaian. Dan dia juga tahu siapa yang mengirimnya. Yang mengirim tentara bayaran ini adalah atasannya sendiri, yaitu Arlo Sebian. Arlo yang mengetahui bahwa Dr. Abdel telah mengetahui rencananya segera memberikan perintah kepada anak buahnya untuk membunuh Dr. Abdel. Setelah itu, film berpindah kepada dia yang ditabrak sebuah mobil yang terbakar dan dipingsan. Lalu setelah sadar, dia melihat anak buahnya ditembaki oleh sekelompok orang. Dengan segera dia membunuh semua yang menembaki anak buahnya. Setelah itu, dia meminta bantuan kepada Zoe. So, we're gonna need some help.
Kemudian Di dan yang lain mendengar percakapan dari alat komunikasi dan mereka segera mendatangi daerah yang mereka dengar dari alat komunikasi itu. Sesampainya di sana mereka melihat anak buahnya dibantai habis. Dan Di disuruh yang lain untuk pulang, tapi Di malah mengatakan ini. We're not going home. Lalu film berpindah kepada Aisyah dan Mira yang mencoba mengecek gereja untuk mencari siapa yang masih hidup. Lalu di sana mereka menemukan ibu dan seorang anak. Setelah itu Aisyah dan Mira mengajak mereka berdua untuk pergi ke apartemen miliknya. Setelah itu kita diperlihatkan sebuah scene pembantaian terhadap sekelompok orang. Bisa dilihat banyak sekali sekte-sekte KKK yang sedang membantai. Kemudian film berpindah ke sisi Aisyah dan yang lainnya yang telah sampai di apartemennya. Lalu film berpindah kepada Di dan anggota gengnya yang sedang mempersiapkan senjata-senjata untuk menjaga daerah kekuasaannya. Setelah itu kita diperlihatkan sedikit tentang hal yang terjadi kepada Dr. Abdel, di mana dia dibunuh dengan cara seperti ini. Lalu film berpindah kembali kepada Aisyah yang kedatangan tamu yaitu Dolores. Kemudian film berpindah kembali ke sisi tiga raja yang sedang diserang oleh sekte KKK. Ya, bisa dilihat di sini tiga raja terpojok dan amunisi mereka juga habis dan musuh mereka malah bertambah banyak. Beruntungnya mereka, ada geng Di datang membantu menghabisi anggota KKK ini. Bisa dilihat geng Di sangat ahli dalam membunuh seseorang dan sebentar saja setelah mereka sampai, anggota sekte terbantai habis. Setelah itu, mereka mendengar lagi suara dari alat komunikasi ini yang mengatakan akan menyerang menara main Denbei. Tempat ini adalah nama dari apartemen milik Aisyah dan Mira. Dengan cepat, Di dan anggotanya menuju ke sana. Setelah sampai di sana, Di dan anggotanya ditembaki oleh drone milik pemerintah yang dimana semua anggota gengnya mati. Dia melihat semua anggotanya mati menjadi syok dan kebingungan. Kemudian dia bersiap-siap dengan senjatanya untuk membantai semua militer bayaran yang berada di main Denbei. Lalu film berpindah kepada militer bayaran yang membantai tiap-tiap pintu apartemen. Setelah itu, film berpindah ke sisi Di yang bertemu tentara bayaran yang berada di tangga. Dengan cepat, Di membantai habis militer tersebut dan dia menghabisi 3 tentara sekaligus. Dan ini, Di kekuatannya terlalu overpower, gak ada habis-habisnya. Lanjut. Lalu dia mencoba mematikan listrik yang berada di apartemen agar dia bisa membunuh satu persatu dan hanya menyisakan pemimpinnya saja karena dia tidak tahu. Kemudian Di segera menuju ke apartemen milik Mira untuk membantu mereka. Ya, yang jelas Di terlalu overpower sehingga militer bayaran yang berada di apartemen Mira habis semua. Setelah itu dia mencoba mengecek lagi ke lantai bawah dan tanpa sengaja dia melihat sekelompok pasukan yang telah bersiap-siap untuk membantainya. Di dengan cepat membuat rencana dan menyembunyikan yang lain ke dalam lemari.
Do not move, do not make a sound, do not come out. No matter what you hear, understand? Tak berselang lama, sampailah militer ke apartemen milik Mira dan mencoba menembaki sekelilingnya. Dan bisa dilihat anggota militer ini ingin menembakkan bazooka ke arah Dee. Menurut kalian apa yang akan terjadi? Secara tiba-tiba Skeletor datang dan membunuh sebagian dari militer bayaran walaupun dia akhirnya mati juga. I'm gonna shoot it, okay? Dia melihat para militer bayaran teralihkan segera melemparkan C4 dan menembaknya 2 kali, tapi itu semua meleset dan dia malah tertembak di bagian perut, dan akhirnya dia menembak kembali yang ketiga kalinya dan mengenainya, dan terjadilah sebuah ledakan yang membunuh semua militer yang berada di sana. Dan malam pemeriksaan pun selesai dengan sebuah sirena. Dan film ditutup yang dimana Dee digotong menuruni apartemen dan tamat. Makasih yang udah nonton. Kalau kalian suka mohon like, comment, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dan dadah. So what do we do now? Now, we fight.